PKC 101, Ya Allah yang Maha Tinggi. Semangat kami agar kami menjadi berani, utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama hadir di beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantai Pauh. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan watar jemaat sepanjang minggu ini, mulai tanggal 28 Mei sampai tanggal 23 Juni, ada poin yang kelima, ibadah rumah tangga sepanjang minggu ini menggunakan Mazmur dan Kidung Jumat. Dan poin yang ke-17, persiapan bersama pelayan dan liturgis kebaktian rumah tangga. Dan poin yang ke-18, kegiatan pelayanan usia indah di Jemaat Rantai Pauh dilaksanakan pada Senin 29 Mei. Kemudian poin yang ke-20, berita PWGT Jemaat Rantai Pauh. Kemudian poin yang ke-26, pengurus BPK Rantai Pauh menegaskan dan menindaklanjuti beberapa keputusan yang diperluas, mendesak, nanti dibaca sendiri di warta.
Kemudian yang ke-22, aksi Panggiu, diingatkan kepada seluruh warga jemaat Rantai Pao dalam hal ini aksi Panggiu, nanti Bapak Ibu sendiri yang membaca wartanya. Kemudian poin yang ke-24, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantai Pao. Nanti Bapak Ibu yang membaca sendiri. Kemudian kelompok bermain tali takum jemaat Rantai Pao menerima siswa baru tahun ajaran 23-24. Lanjut, informasi disampaikan kepada seluruh warga jemaat Kelurahan Singkit, khususnya warga jemaat Rantai Pao untuk mengecek namanya di daftar pemilu yang telah diperbaiki. Kemudian poin yang berikut, rapat panitia pembangunan bidang dana pada hari Senin tanggal 29 2023 pada pukul 16 WITA, dimohon para panitia. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Selamat beribadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan seluruh warga jemaat Rantai Pao. Sangat bersukacita kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Jemaat Rantai Pao. Kiranya Tuhan memberkati rencana dan perjalanan Bapak Ibu di seluruh Rantai Pao Toraja ini dan menikmati keberadaan Bapak Ibu di daerah ini. Kami juga menyapa seluruh peserta ibadah yang ada di rumah masing-masing di mana saja berada yang mengikuti ibadah ini secara live, secara virtual. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, seluruh hidup dan jiwa kita untuk menghadap Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh diizinkan bersama-sama memasuki hari di mana kita merayakan kemenangan Kristus bangkit dari kubur. Di hari pertama minggu, yaitu hari ini di mana Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus ada. Dan Roh Kudus senantiasa mengobarkan hal itu dalam kehidupan kita, membuat kita terus berpengharapan di dalam Dia. Dan hari ini kita bersyukur bersama karena kemurahannya, karena pemeliharaannya kita ada di tempat ini. Dan terlebih lagi karena Jemaat Rantai Pao pada tanggal 23 Mei yang lalu bertambah usianya atas pemeliharaan Tuhan sehingga boleh berusia 108 tahun. Bersamaan dengan itu pada tanggal 25 Mei juga PGI berulang tahun ke-73. Kita sungguh bersyukur betapa besar karya Tuhan dalam kehidupan umatnya dan di Jemaat Rantai Pao ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang dipelihara, yang juga memelihara kehidupan Kristus dalam kehidupan masing-masing. Sehingga dalam keberadaan mereka dimanapun mereka berada, setelah pergi meninggalkan Jemaat Rantai Pao mereka tetap eksis, mereka tetap memuliakan Tuhan melalui profesi mereka masing-masing karena mereka sadar segala sumber kemurahan, kebaikan, berkat, kuasa, kasih berasal dari Tuhan Yesus saja. Mari Bapak Ibu saya sambut untuk berdiri, kita akan merenungkan satu tema Roh Kudus yang memberi karunia, menyembah Tuhan melalui puji-pujian kita. Kita menyanyikan Kini Ku Ingin Bersyukur. Kepadamu sebuah hati.
aku berseru, semangatku engkau kukuhkan. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Allah Tritunggal menuntun dalam pelayanan ini. Sejahteralah kita sekalian. Jemaat Tuhan, sebagai manusia biasa, kita semua sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita manusia. Dalam kesadaran yang sungguh di hadapan Tuhan, mari kita memohon pengampunan atas segala dosa kita di hadapannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 4-5. Amin. Dengarlah petunjuk hidup baru. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib,
Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6. Amin. Bapak Ibu pemuda dan anak-anak yang Tuhan kasihi, saatnya kita bermazmur bagi Dia. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 akan kita baca secara bergantian. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya akan mulai. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, Dan bidang yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga bersayap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bumi serta isinya, Allah Tuhannya. Langit dan matahari, Kau pemiliknya. Puncak segala gunung, Ku bersukaria. Kasih setiamu berjalan di depanku. Jemaat Tuhan, setelah tadi kita baca bacaan Mazmur, kita akan melanjutkan nanti membaca firman dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30, Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan lagi dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 13, dan bacaan Injil nanti dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum firman ini kita baca, kita renungkan, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang menyelamatkan dan menebus kami dalam kasih sempurna anak-Mu Yesus Kristus, dalam penuntun dan penolong kami, penghibur kami di dalam Roh Kudus. Kami dalam perayaan ibadah saat ini
merayakan peristiwa ketuangan Roh Kudus bagi orang percaya, bagi kami sekalian. Kami akan mendasari, melanjutkan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah Roh Kudus-Mu mengendalikan hati pikiran kami Tuhan. Singkapkan mata dan pikiran kami, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu untuk kami lakukan. Dalam skala keterbatasan kami Tuhan, Roh-Mu mengendalikan hati pikiran kami. Bahkan tolonglah taruh hikmat di lidah mulut bibir hamba-Mu, sehingga dalam pemberitaan ini Nama-Mu dipermuliakan dan kami semua boleh mendapat pengharapan di dalam Kristus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami memberi diri siap dan rindu mendengar sabda-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan pertama dari Bilangan pasal 11 ayat yang 24 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberinya roh hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Judul perikop, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, dengarkan Injil menurut Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Lembaga Alkitab beri judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Salam perayaan ketuanan Roh Kudus jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita dalam perayaan ini yaitu Roh Kudus yang memberi karunia. Roh Kudus memberi karunia. Jemaat Tuhan, berapa umur kita sekarang ini? Tidak ada lagi anak sekolah minggu di sini ya. Berarti sudah sekian umur kita, sekian tahunlah kita ikut perayaan ketuanan Roh Kudus. Tapi pertanyaan penting bagi kita, selain selebrasinya, perayaannya, sejauh mana makna dari peristiwa ketuanan Roh Kudus itu menyentuh hati pikiran kita dan mengubahkan hidup. Itu yang penting. Karena kalau kita hanya merayakan saja tanpa ada nyata perubahannya, ya itu sama dengan kita ikut rutinitas saja. Nah, karena itu kalau kita tegaskan di sini dalam tema bahwa Roh Kudus yang memberi karunia, berarti ini sebuah pengakuan bahwa apapun adanya kemampuan, keadaan diri kita,
dengan segala fungsi dan keterbatasan, itu adalah pemberian Roh Kudus. Itu adalah karunia Tuhan. Amin. Dan sekaligus karena dia punya fungsi yang terbatas, berarti kita ini dalam ketidaksempurnaan menjadi sempurna kalau kita menyatu atau bersama dengan yang lain. Bisa begitu? Kita ambil contoh saja. Paulus menjelaskan pesan karunia yang berbeda-beda itu dengan mengambil anatomi tubuh manusia. Di 1 Korintus pasal 12 tadi ya, ayat 13 itu. Dia katakan seperti tubuh satu tapi banyak anggota. Coba, mau enggak ibu-ibu suka dan cinta sama suaminya, mantan pacarnya, kalau wujud suaminya itu dalam bentuk mata saja semuanya, mau ya? Bagaimana? Tidak bisa kita bilang ganteng dong dia. Nanti dia sempurna kalau ada hidungnya, rambutnya, kepalanya, dan struktur tubuh inilah. Sebaliknya juga, mau enggak bapak-bapak cinta sama istrinya, mantan pacarnya itu, kalau semuanya itu adalah mulut saja, mau ya? Bagaimana bisa dibilang cantik kan? Justru karena berbeda, maka saling melengkapi, maka itu menciptakan sebuah keindahan, kekaguman kita. Kita sebut ganteng dan cantik dan mantap toh. Ya ibarat pelangi, tidak bisa disebut pelangi kalau cuma satu warna saja. Justru dia menjadi pelangi ketika banyak warna yang saling menyatu dan menciptakan keindahan. Itu berarti Tuhan yang mengaruniakan kepada kita, mengaruniakan roh kepada kita, itu Tuhan yang luar biasa. Kalau saya mengajar sama mahasiswa teologi, calon pendeta, saya ngomongin, Tuhan itu kan maha segalanya, iya toh? Dia maha ajaib, maha mulia, maha perkasa, maha penolong, maha penyayang, maha pengampun, maha misteri juga, kecuali satu, bukan maha siswa. Dan di dunia ini cuma satu label maha dikasih kepada manusia, yang itu maha siswa. Saya ngomong begitu, mungkin ada mahasiswa saya sini. Dan mestinya mahasiswa itu perilakunya, cara belajarnya, ngomongnya itu di level para dewa itu. Karena itu kata maha itu hanya untuk level para dewa. Tuhan saja diberikan. Jadi kalau masih berperilaku seperti SD, TK, ya suruh dia kembali lagi jadi siswa, bukan maha toh. Nah Tuhan yang memberikan kepada kita, Roh Kudus yang mengaruniakan kepada kita, itu maha dengan segala kelengkapan yang diberikan kepada kita, itu mesti kita syukuri. Itu kenyataannya kalau kita bilang Roh Kudus yang mengaruniakan. Berarti Tuhan yang maha itu memberikan segala kepada kita dalam segala kelebihan dan keterbatasnya berdasarkan fungsi masing-masing kita. Tapi sekaligus kita mau diajak, sadarlah, hai bro, sadarlah, hai sis, sadarlah bahwa kita itu tidak sempurna, sehingga di dalam persekutuan gereja jangan kita bilang kamiri, tanam kamiri dalam gereja. Tapi kita bilang kita tidak bisa sempurna, tidak bisa berkarya, tidak bisa melayani tanpa kolaborasi, iya kan? Tanpa gotong royong, tanpa bergandengan tangan, maka tercipta pelayanan yang harmonis. Ibarat paduan suara kan? Kalau cuma sopran saja, bagaimana merdunya didengar? Nanti ikut altonya situ, ikut bassnya, ikut tenornya, diarahkan oleh dirijennya, maka tampillah suara yang mantap dan manyus. Nanti paduan suara jemaat kayaknya mau nyanyi ya. Ya nanti dengarlah itu, paduan suara yang mantap tuh. Itu karena berbeda. Nah kalau kita sudah katakan Tuhan yang maha itu mengaruniakan Roh Kudus kepada kita dengan segala karunia yang ada pada diri kita, berdasarkan fungsinya, ada kelebihan, ada kelemahannya, maka kita juga harus mengakui bahwa apapun adanya karunia dalam diri orang lain, itu di situ harus dimuliakan Tuhan. Jangan kita hina dia, ya kan? Sama misalnya ketika kita lahir, kita ini kan orang Toraja, orang Indonesia. Saya ngomong kalau dengan mahasiswa, warna kulit orang Indonesia ini apa sih orang Toraja? Kan warna itu adanya putih, hitam kan? Hitam ya Afrika tuh ras negroid. Ya putih itu kan ya orang-orang Eropa itu ya ras Mongoloid di sana dan lain-lain. Tapi kita ini masuk warna kulit apa kita ini? Warna kulitnya kita ini angel, enggak jelas. Mau dibilang putih enggak juga, dibilang hitam enggak juga.
Ya, katanya sawo matang. Tapi kalau dalam struktur warna ada nggak namanya sawo matang? Pokoknya itulah. Tapi inilah kita lahir begini. Kita kagum kalau lihat orang Jerman, orang Yahudi. Kena terong te susi na sangat oraya terong salekule. Matanya albino kan begitu. Ya janganlah kita cemburu. Kalau kita mau, lebih baik kita berdoa, Tuhan kalau bisa jodohku orang Jerman. Iya tuh, supaya ada perbaikan keturunan. Kena poraiki tuh. Jangan maksa juga, iya kan? Itu. Tapi kita mengagumi ciptaan Tuhan yang lain dengan segala kelebihan kekurangan karunia yang ada padanya. Itu berarti kita mempermuliakan Tuhan dan mengagumi Tuhan yang maha itu. Nah ini kita perayaan ketuhanan Roh Kudus. Kita harus mengedepankan itu, prinsip begitu. Di dalam jemaat Rantepo ini ada berapa kelompok ya? 6 ya? 7 ya, karena kelompok 1 sudah bekar lagi ya. Iya. Ada kelompok yang mungkin ya di atas rata-rata kemampuan, segalanya variabelnya, ada juga yang kurang. Marilah yang kuat bantu yang lemah. Itu ajaran Yesus. Seperti tubuh ini, bisakah itu mulut kita mengangkat ember? Nggak bisa tuh, ya harus tangan yang bantu kan. Dan sama juga dalam jemaat begitu, kita harus saling membantu, saling menolong. Akar masalah di jemaat Korintus yang disampaikan Paulus di sini, karena latar belakang jemaat Korintus itu adalah kota niaga, kota perdagangan, kota basis politik juga di situ. Ini tahun politik di Indonesia dia. Tapi kota ini kan pernah dihancurkan kerajaan Romawi, tapi oleh Raja Julius Caesar ini dibangun kembali dan itu menjadi ibu kota provinsi Romawi pada masa itu. Tapi ingat, karena dia kota niaga, kota perdagangan, segala macam suku masuk, segala macam latar belakang ras, segala macam agama juga masuk. Ada orang Yahudi di situ, Yunani di situ, budaya Helenis, macam-macam. Kota Korintus juga disebut kota peradaban, kebudayaan dan pendidikannya maju. Ya kayak Rantepo inilah, jemaat Rantepo ini kan tidak bisa diklaim hanya orang Rantepo doang di sini tuh. Ada orang Kandang Batu Silanan, Mengkendek, Sangala, Sadan, macam-macam lah. Dengan segala profesi kerjanya. Jadi tidak bisa dibilang ya hanya Rantepo saja. Tadi pagi saya di Talung Lipu, saya bilang ini barangkali jemaat Talung Lipu ini kota yang paling, wilayah jemaat yang paling banyak uangnya beredar. Karena pasar tradisional itu mungkin di seluruh dunia tidak ada mikala itu pasar tradisional di Bolu itu ya. Satu saja tedong saleku itu ratusan juta kan. Nah berapa tiap hari pasar dijual dalam. Belum lagi tedong segala macam. Babi lagi. Walaupun sekarang ini banyak babi mati ya. Ya tapi kita prihatin lah. Jadi ini menegaskan bahwa kondisi jemaat Korintus yang latar belakangnya berbeda itu, potensi perpecahan bisa kuat kalau orang Yunani bilang kamilah karena pengetahuan kami hebat. Makanya Paulus bilang karunia roh itu ada yang diberikan hebat pengetahuannya, hebat hikmat bicaranya, mampu memberikan berkata-kata bahasa roh, mendafsirkan bahasa roh, mendafsirkan firman, dan ada yang mampu memberikan mujizat, menyembuhkan dan lain-lain. Tapi semua itu saling melengkapi, ya kan? Ibarat kendaraan ya. Kalau cuma ban saja, kita mesti duduk di mana? Ya kan tidak bisa dong. Nah karena itu jemaat dikatakan di sini bahwa wujud jemaat Korintus yang sudah menerima ketuhanan Roh Kudus itu harus menghasilkan perubahan hidup. Ini yang penting selanjutnya. Setelah kita sadari pertama bahwa apapun ada kemampuan dalam diri kita dengan segala kelebihan kekurangannya itu adalah karunia Tuhan, karunia Roh Kudus. Kedua, kita harus menghargai orang lain juga apapun kelebihan kelemahan karunia Roh Kudus ada pada dirinya, tapi kelebihan kelemahan itu saling melengkapi, maka menjadi sempurna seperti pelangi dan harmonis seperti paduan suara kalau nanti kita dengar menyanyi ya. Dan selanjutnya yang ketiga, kita diingatkan bahwa kalau kita sadar karunia yang berbeda itu harus mewujud, harus kelihatan, harus dilihat orang, harus terdengar bahwa memang ini orang sudah dipenuhi Roh Kudus. Buktinya dalam bacaan tadi kita bilangan 70 tua-tua Israel itu karena Musa sudah tua dan tidak mampu lagi memimpin bangsa yang besar ini, maka dibantulah Musa. 70 tua-tua itu dikaruniakan Roh Tuhan dan hasilnya nyata. Tua-tua ini berubah, penuh hikmat dan bisa membantu Musa dalam pelayanan. Selanjutnya juga dalam Mazmur tadi kita dengar, Mazmur itu mengakui bahwa segala keindahan kemegahan ciptaan yang ada di dalam laut,
kekayaannya, hewan yang besar kecil di bawah itu, dengan segala macam yang ada di bumi ini adalah karunia Tuhan, dan kita kagumi Tuhan itu luar biasa. Karena kalau cuma ikan saja, tiada biota lain di dalam laut, tiada terumbu karang dan lain-lain, itu orang nggak akan mungkin pergi nyelam ke bawah laut ya, olahraga nyelam. Tapi karena indah saling melengkapi, maka itu seperti pelangi tadi. Nah, selanjutnya diingatkan bahwa dalam bacaan Injil Yohanes tadi, wujud dari murid-murid dipenuhi Roh Kudus itu adalah terjadi perubahan hidup. Karena versi Yohanes ini dalam menyampaikan berinya Roh Kudus kepada para murid itu, ketika dalam Injil Yohanes ini diceritakan bahwa penampakan Yesus justru yang pertama ya. Murid-murid dalam satu ruangan tertutup, lalu dia katakan, silakan lihat tubuhku, tanganku, masukkanlah jarimu, dan murid-murid jadi kagum. Karena masa itu murid semakin mengalami ketakutan, dan ketika Yesus menampakkan diri, mereka jadi berpengharapan, ketakutannya hilang. Dan Yesus katakan, terimalah Roh Kudus menggembusi para murid. Para murid ini memperlihatkan bahwa roh itu terjadi, ada dalam diri mereka, karunia itu ada, hilang rasa takut. Karena itu militansi mereka melayani luar biasa. Kalau Thomas yang kemarin mengandalkan, aku belum percaya kalau aku tidak lihat itu Yesus dan mencucukkan jariku, maka Thomas itu mengalami 180 derajat perubahan dalam hidupnya, komitmennya mengikuti Yesus. Dia bukan hanya menginjil di Yerusalem, di Yudea, di Bethlehem, di sekitar-sekitar situ. Tapi Thomas ini dalam sejarahnya, dalam story hidupnya, dia sampai ke India. Maka di India ada namanya Bukit Thomas karena di situ dia mati dan dikubur. Petrus yang dulunya, nih, pernah di satu jemaat 5 namanya Petrus di situ, majelis lagi semua dengan segala karakternya, mudah mengosinya ya. Selalulah kalau rapat ribut-ribut, saya bilang tapi minta maaf ya, bukan Petrus yang di sini, ini Petrus di dalam Alkitab. Ya, Petrus dalam Alkitab ini kan Petrus murid Yesus ini paling emosi dia. Melapa-lapa, ngomong keras. Pokoknya Yesus kan bilang tak lama lagi anak manusia akan ditangkap ini, diadili dan dihina. Pokoknya dibunuh. Lalu Petrus bilang, kalau bahasa Toraja ya, panggawa. Ya aku berdulu mati kila kami merah panggawa. Nakopong Yesus tuh. Karena dia teh. Ternyata Petrus ini sama dengan temanku laki-laki lain paling penakut sama perempuan. Iya kan? Ya di tempat kerja bisa besar mulutnya, di rapat besar, pulang rumah paling takut dia. Iya kan? Perempuan yang satu bilang, hei Petrus, kau ini yang selalu pergi sama Yesus. Oh tidak, saya nggak kenal dia itu. Bayangkan sementara diadili, disiksa. Dia mengaku saya tidak kenal. Ini saya juga mengajar mahasiswa ya, dosen, guru-guru di sini mungkin ada juga. Ini temanku banyak dosen, Pak Pendeta Alfred juga mengajar, Pak Ketum. Betapa sakitnya tuh di sini kalau ada murid kita mahasiswa bilang, "Oh, saya tidak kenal itu." Ya kan? Itulah Petrus. Datang lagi perempuan satu bilang, jangan kau bohong Petrus. Kau ini pergi sama Yesus di lembah, di bukit, di mana-mana. Kau minta tuh ngaku tanda itu." Bayangkan. Dan yang terakhir datang lagi dari Mumosi Petu, kendala bahasa Toraile. Kemudian itu malibangku kumande solopong Yesu, tidur sama-sama, di perahu sama-sama nak kue, tanpa keropuk tanda itu. Saat itulah ayam berkokok dan Petrus sadar bahwa sebelum semua terjadi sudah diingatin dia. Tapi itu Petrus yang dulu. Sebelum Yesus bangkit, sebelum ketuahan Roh Kudus. Tapi Petrus ini mengalami 180 derajat perubahannya. Ingat dalam Kisah Rasul pasal 2 kan? Siapa yang berapi-api berkhotbah di situ? Petrus toh dengan Yohanes. Hasilnya dampak dari dilihat orang, perubahan karakter Petrus yang dipenuhi Roh Kudus itu karunia yang luar biasa. Itu 3.500 orang minta dibaptis toh. Dan Petrus ini menggaransikan hidupnya. Kalau Yesus salibnya berdiri, Petrus itu terbalik dia dalam sejarah gereja ya. Nah pertanyaan kita selanjutnya, sejak awal saya katakan tadi, berapa tahun umur kita? Berapa tahun kita merayakan ketuahan Roh Kudus? Pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu sudah menyentuh hati pikiran kita dan mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan perilaku perkataan kita? Sehingga di rumah nanti saya berharap kita habis gereja ini, dalam gereja ini pulang nanti, kalau kemarin kita suka sumarabara laku nenek dan pota, ya toh, sampai paling pengna, bro, ini Roh Kudus atau Roh Kudis? Iya kan? Kalau ibu-ibu mantan ceweknya masih cerewet, ya sampai paling pengna, sis.
Ini Roh Kudus atau Roh Kudus yang dipenuhi. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hari ini kita bersyukur juga perayaan ulang tahun Jemaat Rantai Pau 108 ya. Dan di saat momentum kita ini ada lihat di samping gereja pembangunan gedung gereja, ya marilah kita wujudkan juga bahwa kita ini dipenuhi Roh Kudus, mau bergandengan tangan, mau saling merangkul, gotong royong, membantu panitia, saling membantu mengerjakan pekerjaan Tuhan ini bagi kemuliaan Tuhan. Karena di situ sebagai wujud nyata kita sudah dipenuhi Roh Kudus dan mau mengubahkan hidup kita. Termasuk juga kita bersukacita karena ulang tahun PGI ya. Nah, sukacita itu harus kita wujudkan dalam perubahan pola pikir kita. Hati kita harus terang. Tadi pagi saya katakan begini, ya ini sekarang masa banyak warga jemaat bergumul karena banyak babinya mati. Ya jangankan babi, manusia saja mati, dokter juga mati, pendeta juga mati, bahkan Tuhan Yesus mati kan. Tapi ingatlah, bedanya orang percaya kepada Yesus dalam menghadapi apapun pergumulan hidup, termasuk kematian, tekanan hidup apapun, kita itu harus tetap tegar, mantap pengharapannya dibanding orang lain. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, bahkan membangkitkan orang mati. Karena itu dalam suratnya Petrus dia katakan Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan bagi kehidupan, bagi orang hidup, tapi juga bagi dunia kematian. Dan itu sebabnya karena Yesus sudah dari sana maka pengharapan kita kuat. Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan kami, sia-sia kamu percaya. Nah karena Yesus bangkit ya kita mesti pengharapan kita itu jaminannya di dalam Yesus. Yesus yang sudah melalui semuanya itu. Makanya Yesus itu disebut dalam Filipi pasal 3 ayat 20 juru selamat. Tidak ada nabi lain dalam Kejadian sampai kitab Wahyu disebut juru selamat. Hanya Yesus. Nah inilah pengharapan kita. Dan itu sebabnya jemaat di Korintus diingatkan yang potensi perpecahannya tinggi. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12 kan. Tapi diingatkan, Paulus bilang dalam pasal 3-nya ayat 6 sampai 8. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, memelihara. Tapi yang amat penting itu adalah yang memberi pertumbuhan yaitu Tuhan. Jadi harusnya semua dalam segala kelebihan kelemahan karunia kita dalam pelayanan, dalam menyelesaikan gedung ini, Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesuslah yang menjadi segalanya. Jadi harus di dalam persekutuan gereja itu, dalam rumah tangga kita itu, Tuhanlah, Tuhan Yesuslah jadi segalanya. Jangan lagi bilang kamiri, ya begitu kan. Supaya persekutuan ini tetap harmonis, tetap damai, seperti pelangi, dan seperti paduan suaranya jemaat Tepau nanti yang mau menyanyi, sehingga hidup kita selalu harmoni. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita renungkan firman ini dalam hati kita, dengan tekad kita, minta Roh Kudus hadir di hati pikiran kita, menjamah kita, mengubahkan hidup kita. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat kita berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus. Gereja Toraja mengaku bahwa
Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bapak, Ibu, Saudara pemuda dan anak-anak yang Tuhan berkati, kita akan membawa persembahan kita. Namun sebelum itu ada persembahan dari seorang warga jemaat, anggota PKB, anggota Usia Indah. Kepada Bapak Dawenan kami persilahkan. Ya. Suci tiada celah, ada kedamaian. Salam jemaat terkasih dalam Tuhan. Saya akan membawakan sebuah lagu Suci Tiada Celah. Suci tiada celah, damai di dalam Dia, hidup terasa indah, berjuta kasih di hati, selalu terucap dalam Tuhan, tolonglah hamba, jauhkan dari dosa-dosa, kuduskanlah kami. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kemuliaan dalam Dia. Tuhan, ku rindukan ke arah jalan-Mu. Tuhan, ku rindu jalan-Mu. Tuhan, ku rindukan kedamaian ini. Dengarlah Tuhan. Selalu terucap kata Tuhan, tolonglah hamba,
jauhkan dari dosa-dosa. Kudus, kuduskanlah kami. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kemuliaan dalam Dia Tuhan. Ku rindukan ke arah jalan-Mu Tuhan. Ku rindu jalan-Mu Tuhan. Ku rindukan kedamaian ini. Dengarlah Tuhan. Terima kasih. Tuhan dimuliakan melalui puji-pujian yang dipersembahkan oleh warga Jemaat Rantai Pau. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tanda syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Yang tidak akan usang oleh apapun. Dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Sambil kita menyatakan syukur persembahan, kita memuji Tuhan. Sekarang beri syukur. Yang Maha Mulia memberikan sukacita. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Ya, salam Bapak Ibu. Kita akan menuangkan natura dari anggota Jemaat Rantai Pau
untuk pekerjaan pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Silakan ditawar, 20.000 satu kali. PT yang suka makan silakan, 20.000 satu kali, 50 satu kali, 100 satu kali, 102 orang, 200, 2 kali, 3 kali. Iya, terima kasih. Kita lelang kembali 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Timun, silakan ditawar, 20.000 satu kali. Isinya 4. 100, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada yang rindu PT? Silakan Bapak Ibu, 20.000 satu kali, 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Mohon maaf, angkat tangan yang dari arah mana? Ya, di tengah. Ya, tinggal 1. Labu yang suka bikin kolak atau bikin kue silakan ditawar Bapak Ibu. Labu 500 satu kali dari Bapak, 2 kali, 3 kali. Terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita akan bersama mengikuti simbolisasi HUT. Ya, kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun Jemaat Rantepao yang ke-108. Saya mengundang Bapak Pendeta dan Majelis Gereja Jemaat Rantepao yang boleh hadir. Silakan bagi kita untuk maju ke depan. Pak Pendeta David, Ibu Pendeta Tabita, Pak Mangolo, Pak Pendeta Alfred, Pak Pendeta Hans juga boleh turun. Bapak Ibu Majelis boleh juga bergabung bersama-sama dengan kita. Bersyukur sekali 108 tahun Jemaat Rantepao masih ada sampai saat ini. Berharap bahwa gedung pelayanan yang sedang kita usahakan boleh segera terrealisasi pembangunannya dan akan kita nikmati mungkin sampai ratusan tahun lagi ke depan. Ya, dengan dukungan kita semua. Mungkin boleh ya Pak Pendeta, Pak David boleh di tengah. Kita menyanyi ya sebagai biasanya ulang tahun ya. Panjang umurnya. Boleh dibantu kantoria dan pemusik. Pak Alfred depan Pak. Pak panjang umurnya serta mulia, sekali lagi panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, Mungkin boleh Bapak Pendeta keempat, Bapak Pendeta boleh maju untuk meniup lilin. Kita nyanyi tiup lilin mungkin ya. Ya berempat, boleh berempat. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Kita tiup, ya boleh dengan tepukan saja ya.
Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, selamat ulang tahun untuk Jemaat Rantai Pao. Silakan boleh kembali ke tempat kita masing-masing. Ya, berikutnya kita akan mendengar sosialisasi dari Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantai Pao. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sedikit saja kita mau informasikan pembangunan gedung pelayanan kita yang sudah dimulai di samping. Jadi kita panitia pembangunan itu bagi beberapa tahap. Yang kita mau kerjakan tahap pertama itu mulai fondasi sampai atap gitu. Dana kita hari ini itu sudah cukup untuk sampai atap gitu ya. Jadi dana yang ada 600 hampir 700 juta yang saldo itu plus bantuan pemerintah yang mudah-mudahan dalam waktu dekat masuk 300 juta itu dana dengan semua bahan yang sudah dibeli, hitungan kita, tim teknis, Pak Pendeta ini sudah cukup. Jadi dana yang ada hari ini dengan semua bahan yang sudah ada itu dana kita sudah cukup dari fondasi sampai atap. Mudah-mudahan bulan Oktober atau November atap itu sudah terpasang ya. Jadi itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut dengan pekerjaan tahap kedua. Tahap kedua itu kita akan mulai dengan selesaikan kantor di belakang yang 2 lantai itu, bagian belakang ya. Meskipun kawan-kawan teknis mengatakan mungkin Pak Pendeta lebih 3 karena plafon atas itu masih tinggi sekali rupanya. Tapi nantilah saya bilang nanti. Untuk pekerjaan kantor di belakang plus mulai dinding, kita akan mulai masuk tahap 2. Itu kita butuh dana sekitar 1 sampai 1,5 miliar ya. Jadi itu yang kita akan cari selama mulai hari ini sampai 1 tahun. Jadi itu saya ngetato temo untuk atap, fondasi semua itu sudah cukup. Sudah akan selesai dengan kondisi sekarang, sudah cukup sampai atap selesai. Ya, terima kasih untuk semua support teman-teman. Nah yang kita cari sampai 1 tahun ke depan ini, itu sekitar 1 sampai 1,5 M. Ya. Jadi kita akan selesaikan dulu kantor di belakang, biar cepat dipakai, anak-anak PAUD juga bisa, dan kita juga sudah mulai dinding. Gitu ya. Kalau dana cukup, teman-teman bilang itu 3-4 bulan selesai Pak Pendeta. Nah jadi setelah nanti mudah-mudahan November paling lambat Oktober November selesai atap ini kita akan langsung sama adikku mudah-mudahan kita bisa kejar itu, kita cukupkan dana supaya kita bisa selesaikan cepat dindingnya. Ya puji Tuhan semua berjalan dengan baik ya. Jadi mulai mau komen telepon anak kami itu tuh diberkatin DT, tuh dibaptisin DT, PPGT. tuh PPGT, PPGT itu kok komen DT piramo ya Pak Pendeta toh. Saya baca-baca di Red Pasir ada yang kirim, wah nanggotin dia ketemu kuataran dia itu, kebetulan dibaptisin dia itu, menikahin dia itu dan segala macam. Nah itu, termasuk abang saya nih, Bang Noh boleh berdiri sebentar ya, Pak Jenderal TNI Noh Malisa ini. Nah, beliau ada staf presiden dan kebetulan datang untuk nemenin Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden itu akan kami undang untuk datang di UKI dan akan berikan beberapa bantuan untuk beberapa hal ke depan. Kurang semangat kan dah. Beberapa bulan lalu beliau sudah kirim persembahan ke saya panitia ya, 60 juta. Saya kaget, loh bang, enggak salah ini bang. Oh enggak Pak Pendeta, mau bangun terus. Iya, oh betul mari. Nah kalau nanti CD ini itu bisa. Toh jawangkan toh. Jadi kurang semangat toh kan dah. Jadi Kanda sudah bantu tahap 1 toh, tahap 2 apa teh? Ku bisik kau ini, aku padam teling parin kok yo. Pasti dia berkata, saya pikir banyak sekali. Tuhan tuh kaya teman-teman saya tahu banyak sekali. Nanti kita infokan semua panitia ini kerja terus tiap hari ya. Saya dekat kantor jadi tiap siang saya turun lihat perkembangan dan menurut saya hari ini pekerjaan itu berjalan sangat cepat ya. Tambah tukang. Itu saja yang kita mau sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi planning kita cari 1 sampai 1,5 M untuk pekerjaan tahap yang kedua. Mudah-mudahan bisa mudah ya. Oh. Betul. Karena nenek siapa Om Dawenan menani dia teh kusangala. Waktu pirang pertama hilang suara dia teh pasti tanding kami Om Daud sampo batu mami menarang menani toh. Oke, baik Bapak Ibu kurang semangat kita doakan sama-sama. Ya, ini yang sudah lama sekali kita rindukan kan, sudah bertahun-tahun kita rindukan dan hari ini betul-betul ada waktunya Tuhan izinkan, Tuhan kasih kesempatan. Ini kita mulai kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kurang semangat, Tuhan memberkati pelayanan persembahan kita sekalian. Terima kasih Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantai Pao yang diwakili oleh Ketua Bapak Pendeta Alfred Anggui. Berikutnya kita akan mempersilahkan
Paduan Suara Jemaat Rantai Pau menyampaikan persembahan berupa puji-pujian. Ya, judul lagu ini Kita Gereja ya dalam rangka hari ulang tahun PGI yang ke-73 dan ya hari ulang tahun jemaat yang ke-108. Kukosia melo tu Paduan Suara na jemaat Rantai Pau to. Na punoi pena masalo to. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat, kita doakan persembahan tadi, juga anak-anak di jemaat di sini yang SMA, SMK mengikuti semester pembangunan gedung pelayanan, berdoa untuk pemerintah kita, juga yang bekerja
TNI Polri dan semua, juga syukur ulang tahun jemaat ini. Mari jemaat kita berdoa. Dimuliakan Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebab rahmat dan kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan mengalir dalam hidup kami. Kami menikmati jamahan lawatan Tuhan dalam ibadah ini lewat puji-pujian, doa dan firman-Mu, bahkan persembahan pujian dari paduan suara jemaat Rantepao. Kami mohon Tuhan taruh di hati pikiran kami firman itu dan bimbing kami setia melakukannya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam syafaat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat Tuhan di sini, jemaat Rantepao. Tuhan, mari Engkau berkati rumah tangga mereka, pekerjaan usaha yang mereka tekuni, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai tentara, TNI Polri, juga yang bekerja di lembaga legislatif yudikatif, juga yang berusaha berdagang atau juga mengelola usaha di sawah, di kebun, ternak. Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati semuanya. Rumah tangga warga jemaat mari Tuhan berkati. Agar damai rukun dalam kasih-Mu, hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak Tuhan tuntun. Kami mendoakan anak-anak kami di jemaat di sini, SMA, SMK yang berjuang mengikuti semester final, Tuhan berkati. Dengan pertolongan-Mu izinkan mereka meraih hasil yang baik melalui kerja keras dan usaha mereka. Bimbing mereka tekun belajar, beri kekuatan kesehatan. Kami mendoakan juga semua pendeta di dalam jemaat di sini, Tuhan berkati. Penatua Diaken Tata Usaha Koster juga yang ikut magang, Tuhan berkati. Kami mendoakan pengurus PWGT, PPGT, PKB, sekolah minggu dan pengurus di kelompok. Berkati semuanya agar bergandengan tangan mengangkat tugas pelayanan bagi kemuliaan-Mu. Terkhusus kami mendoakan pembangunan gedung pelayanan di Jemaat Rantepao yang sementara dikerjakan. Kami berdoa Tuhan berkati tukang yang bekerja sehingga dengan segala sukacita dan penuh hikmat dari Tuhan mereka menyelesaikan. Berkati panitia dan seluruh warga jemaat untuk bergandengan tangan bahu-membahu mengusahakan pencarian dana untuk pembangunan gedung pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Allah, perayaan ulang tahun yang dirayakan jemaat-Mu di sini 108 tahun itu luar biasa tuntunan-Mu Tuhan. Karya Roh Kudus sudah berkarya. Juga bersama dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia kami merayakan ulang tahun ke-73. Sempurnakan sukacita kami dan bimbing kami menyadari dan mengakui bahwa hanya karena anugerah dan pemberian Tuhanlah kami boleh menikmati pertambahan usia. Juga bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan di pekan ini dan sepekan yang lalu, Tuhan tuntun dan berkati semua warga jemaat bersukacita bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga dalam ibadah ini jemaat sudah memberikan persembahan syukur, baik berupa pundi, natura, juga persembahan-persembahan yang lain. Bahkan diri kami mau persembahkan menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tuntun kami mengelola berkat persembahan ini. Berkati majelis gereja mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan jemaat Rantepao. Dan berkat yang masih ada pada semua warga jemaat, Tuhan tuntun agar digunakan dengan baik. Mempermuliakan Tuhan dalam semua kebutuhan hidup kami. Kami mendoakan jemaat yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi ke gereja. Tuhan berkati mereka, janda, duda, anak yatim piatu, pensiunan, Tuhan berkati semua Tuhan. Kami mendoakan juga warga jemaat yang sakit, entah itu dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tolong Tuhan jamah pulihkan melalui semua perawatan yang mereka terima. Bahkan dengan iman yang Tuhan karuniakan menjadi kuasa bagi mereka mengandalkan Tuhan dan punya pengharapan untuk berserah bagi kesembuhan mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berduka cita karena meninggal keluarganya. Tolong hiburkan, kuatkan Tuhan dan percukupkan
Jemaat Tuhan saya undang berdiri. Roh Kudus yang ada dalam hati kita, Roh Kudus itulah sumber berkat, sumber karunia, sumber kasih, sumber kuasa, dan segala kebaikan daripadanya. Mari kita menyembah Dia, kita puji Roh Kudus tetap teguh. Terdekat kau penolong yang penat, itulah Roh Kudus kita. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupan anugerah Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus yang memberi karunia akan terus memperlengkapi kamu sekalian. Kami percaya Roh Kuduslah yang akan terus memperlengkapi kami oleh kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sumber kasih Roh Kudus akan menutup kebaktian kita pada siang hari ini. Sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga
Ya roh di dalam cahayamu Sang Bapa dikenal. Bapak Ibu pemuda dan anak-anak kasih Tuhan, demikian ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih kebersamaan kita, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.